Halo, aku hari ini mau sharing tentang satu chapter dari buku Hard Lesson ini. Aku mau di sini kan ada judulnya One Way Ticket. One Way Ticket di sini di dalamnya itu ada Tuhan itu lagi sedang menghampiri tiga hamba lah boleh dibilang. Tuhan melihat gitu. Terus yang satu ini adalah pengembala domba, yang kedua penuai ladang yang menguning, dan yang ketiga itu seorang nabi yang penuh dengan karunia. Nah di sini ketika Tuhan Yesus menghampiri ketiga-tiganya dari hamba ini, Tuhan agak sedikit sedih gitu karena dari ketiga hamba ini mereka semua menolak ketika Tuhan Yesus memberikan tiket kepada mereka, tiket tersebut gitu. Terus yang satu pengembala domba ini dia sibuk dengan mengembalakan dombanya. Sekitar begitu dia melihat tiketnya dia langsung mengembalikannya dan pergi kembali ke domba-dombanya gitu. Terus yang kedua penuai ladang yang menguning, jadi dia lagi sibuk menuai ladang. Begitu dia lihat tiketnya dia langsung mengembalikan tiketnya dan dia kembali gitu untuk menuai ladang yang menguning. Yang ketiga juga sama, seorang nabi yang penuh dengan karunia. Dia sedang bernubuat dalam nama Tuhan, dan begitu dia lihat tiketnya dia langsung mengembalikannya gitu. Dan di sini begitu aku baca aku tuh benar-benar ngerasain hatinya Tuhan gitu. Maksudnya penolakan yang sudah Tuhan alami gitu loh dari ketiga hamba tersebut. Lalu Tuhan Yesus di sini disebutkan dituliskan kalau Tuhan Yesus sedih melihat ke langit dan memejamkan matanya sebentar. That was touching my heart gitu. Maksudnya dari ketiga hamba ini semua yang mereka punya, semua yang lagi mereka kerjakan itu kan juga sebenarnya datangnya dari Tuhan. Dan ini boleh dibilang mereka tidak melihat one way ticket ini sebagai privilege dalam hidup mereka gitu loh, karena mereka udah sibuk dengan segala sesuatunya yang menurut mereka itu kan juga sama gitu loh, itu juga penting gitu. Lalu di saat Tuhan Yesus sedang sedih gini, tiba-tiba Tuhan Yesus melihat hamba yang keempat gitu. Di sini hamba itu tuh sedang mengobati domba-domba yang sakit, membersihkan domba-domba yang kotor. Nah, ketika Tuhan sedang berjalan menghampiri, lalu hamba keempat ini berlari menghampiri Tuhan gitu, langsung dia lari malah gitu, dia yang lari ke Tuhan gitu, dan tersungkur dan menangis di bawah kaki Tuhan. Di sini aku melihat keremukan di mana mungkin seumur hidup hamba ini nggak usah Tuhan gitu loh, nggak ada yang pernah menghampiri hamba tersebut mungkin gitu ya. Kalau aku bisa uh, bisa bayangin gitu loh, hamba ini gitu. Terus kayak dia kayak merasa uh, uh, bersyukur kok sampai Tuhan sendiri mau datang gitu kan. Terus dan berkata, kenapa Tuhan menghampiri hamba yang tidak berguna ini gitu. Jadi selama ini karena mungkin tidak ada yang melihat gembala ini, tidak ada yang peduli gitu kan. Begitu Tuhan datang tuh dia kayak ngerasa bersyukur banget. Kenapa masih ada Tuhan yang mau menghampiri dia gitu kan. Karena menurut dia pekerjaan yang dia lakukan itu kan nggak berguna gitu. Lalu di sini Tuhan bilang Tuhan tuh tergerak hatinya karena sebelumnya tidak ada yang menghampirinya terlebih dahulu. Dan Tuhan berkata kepada hamba keempat ini, engkau menghampiri aku dengan kehambaan dan air mata. Tuhan berkata, maukah engkau masuk dalam panggilanku? Seperti itu pertanyaan yang sama yang Tuhan berikan kepada hamba ketiga yang sebelumnya. Tiga hamba yang sebelumnya maksudnya. Lalu mendengar hal itu, hamba keempat ini menangis lagi dan berkata, Tuhan, biar aku terus ingin menyenangkanmu. Apa panggilanmu untuk hamba yang tidak berguna ini? Lalu Tuhan memberikan tiket yang sama ke hamba tersebut. Lalu setelah hamba tersebut melihat tiket itu, hamba itu pun langsung mendekapnya dengan erat dan berkata, Tuhan, aku ingin menjaganya dengan seluruh hidupku. Dan terlihat muka hamba ini ialah Pastor Barry, yaitu hamba kami dari Overcomer Church. Lalu terlihatlah tulisan pada tiket tersebut adalah one way ticket, Revival Indonesia. Lalu Pastor Barry berkata, Tuhan, aku ambil one way ticket ini bagi bangsaku Indonesia. Bahkan jika bayarannya adalah hidupku. Aku baca ini aja kayak mau nangis gitu. Terus di sini Tuhan berkata, aku aja tersentuh gitu dengan membaca ini. Gimana kalian bisa bayangin hatinya Tuhan yang setelah
ditolak 3 kali gitu loh oleh hamba-hamba besar, mungkin ya kalau dalam arti dunia ini sekarang gitu. Dan Tuhan berkata tiket itu sudah ditawarkan ke hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi bagi mereka terlalu berat untuk membayar harga tiket tersebut gitu. Sorry, aku jadi agak sentimental nih. Jika kamu mau tahu harga tiket ini, harganya yaitu seluruh hidupmu. Dan Pastor Barry mengambilnya walaupun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Lalu di sini aku cuma mau tekenin, mau nggak kita itu sama-sama menopang Pastor Barry yang sudah berkomitmen sama Tuhan gitu, bahwa kita mau sama-sama bergandengan tangan menopang Pastor Barry untuk revival yang terjadi di Indonesia gitu. Kita tahu mungkin kalau secara kekuatan kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang punya sesuatu, kita bukan orang yang hebat, yang tidak punya karunia dan lain-lain. Tapi maukah kita sama-sama mengambil peran kita, mengambil beban ini dan privilege ini gitu. Mungkin bagi orang di luar ini adalah beban gitu, tapi maukah kita menjadikan one way ticket ini yang telah dipercayakan ke Pastor Barry itu sebagai privilege buat kita untuk menopang Pastor Barry sampai revival di Indonesia gitu. Aku sendiri mungkin kalau melihat ini nggak mampu gitu, tapi aku berdoa kalau Tuhan, aku mau gitu, aku mau menjadi bagian di dalamnya. Dan yuk, di sini aku mau sampaikan, yuk sama-sama gitu kita mempunyai satu fokus, mempunyai satu tujuan, sama seperti gembala kita gitu, yaitu one way ticket ini revival untuk Indonesia. Walaupun kita tahu kita tidak mampu, tapi kita tahu karena ini udah privilege dan Tuhan yang memberikan kehormatan ini, kita yakin dan kita percaya, kita imani kalau kita mampu dan kita akan bisa melihat revival di Indonesia bersama-sama dengan gembala kita Pastor Barry. Oke, thank you and God bless you.